Saudara, terjangan banjir di Kabupaten Aceh Tamiang tak hanya menyebabkan korban jiwa, tapi juga meluluh lantakan wilayah itu. Menyebabkan kerusakan rumah warga, fasilitas umum termasuk sejumlah kendaraan rusak terseret banjir. Visual yang Anda saksikan ini adalah kawasan Kuala Simpang, Aceh Tamiang yang luluh lantak usai diterjang banjir pada Rabu dini hari. Tak hanya kerusakan rumah, sejumlah mobil terseret banjir terdapat di sejumlah ruas jalan. Tak hanya mobil pribadi, truk tangki juga ikut terseret banjir. Aceh Tamiang adalah salah satu wilayah yang sempat terisolasi akibat tingginya banjir dari wilayah Langkat, Sumatera Utara dan akses jalan yang terputus menuju Banda Aceh. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, saudara, kita sudah bersama jurnalis Kompas TV, Emir Syahpurban, dan juru kamera Dedi Ginting di Aceh Tamiang. Emir, selamat pagi. Saat ini tepatnya lokasi Anda berada di mana dan bagaimana pantauan kondisi terkini di sana? Ya, Mario dan juga saudara, saat ini saya berada di Karangbaru, Kuala Simpang, Aceh Tamiang, yang saat ini saya berada di atas pemukiman warga yang sudah rata dengan tanah. Dapat Anda lihat, saudara, di sekeliling saya ini merupakan bekas-bekas bangunan rumah warga yang hancur akibat diterpa banjir bandang yang terjadi Rabu lalu. Dapat itu visual yang Anda saksikan, saudara, adalah perkampungan bernama Kampung Dalam. Dapat Anda lihat di sini sudah rata dengan tanah. Hanya tersisa sisa-sisa bangunan dan juga mobil-mobil kendaraan yang juga ikut terdampak banjir bandang yang terjadi Rabu lalu, saudara. Terhitung dari hari Rabu, berarti sekarang merupakan hari ke-8 warga terdampak banjir bandang. Informasi dari warga tadi, saudara, mengatakan untuk bantuan sendiri sampai dengan sekarang belum merata, sehingga warga sangat kekurangan akan bahan makanan. Juga untuk bertahan hidup, warga terpaksa meminum air banjir ataupun air genangan yang terlebih dahulu mereka saring sebelum akhirnya mereka minum. Begitu juga, saudara, mereka terpaksa untuk bertahan ataupun tinggal di atas puing-puing rumah mereka karena memang mereka sendiri tidak tahu akan ataupun mau tinggal di mana karena rumah mereka sudah hancur. Sehingga masyarakat sangat mengharapkan, Mario dan juga saudara, untuk bantuan agar segera dipercepat, agar bantuan ataupun bahan makanan dapat dibagikan secara merata. Begitu juga dengan air bersih, warga sangat membutuhkan air bersih semenjak terjadinya banjir bandang yang melanda. Begitu juga dengan warga mengatakan membutuhkan posko-posko untuk tinggal sementara karena rumah mereka sudah rata dengan tanah, dan juga obat-obatan karena mereka khawatir rentannya terserang penyakit dengan kondisi saat ini. Kemarin, Mario dan juga saudara, saya sempat bertemu dengan Wakil Bupati Aceh Tamiang mengatakan bahwasannya 90% wilayah di Aceh Tamiang terdampak banjir bandang Rabu lalu. Sehingga memang banjir bandang ini meluluh lantahkan sebagian besar Aceh Tamiang. Kemarin kami juga berkunjung ke salah satu wilayah yang merupakan pusat perekonomian dari Aceh Tamiang, yaitu berada di daerah Lintang Atas. Di daerah sana, saudara, ketinggian air banjir itu mencapai lebih dari 4 meter dan membawa material berupa lumpur-lumpur tebal. Sehingga pasca banjir ini, daerah tersebut lumpuh total karena memang tidak dapat diakses. Namun pada kemarin kami sudah bisa mengakses wilayah tersebut dengan cara menumpangi mobil-mobil truk besar. Dan untuk saat ini akses dari dari Medan menuju Aceh Tamiang itu sudah dapat diakses oleh mobil-mobil pribadi seperti mobil SUV ataupun mobil kecil. Dan juga, saudara, pentingnya untuk menyediakan posko-posko di Aceh Tamiang ini karena memang pemerataan posko-posko pengungsian itu belum maksimal sampai dengan sekarang. Warga hanya mendirikan posko-posko secara mandiri dan juga meminta sumbangan-sumbangan kepada pengendara yang lewat, nantinya untuk dikelola untuk memenuhi kebutuhan mereka di posko tersebut, Mario. Ya, Emir, kebetulan karena Anda berada di lapangan saat ini, saya mencoba mengutip salah satu liputan kita di sana, bahwa kata masyarakat di sana, kami saring air di jalan atau banjir buat minum, katanya. Dari yang Anda saksikan saat ini, apakah betul
Hingga saat ini warga masih terus berusaha bertahan, membutuhkan air bersih, tapi tetap mengonsumsi air banjir tersebut. Itu yang Anda saksikan saat ini, yang bisa Anda laporkan atau bagaimana sebenarnya? Ya miris sekali Mario, karena memang salah satu hal yang terpenting yaitu adalah air bersih. Namun akses air bersih sampai dengan sekarang itu belum ada. Begitu juga bantuan berupa air bersih belum merata. Seperti liputan kami kemarin, kami mendapati seorang ibu yang terpaksa memberikan bayinya dengan genangan air banjir yang terlebih dahulu disari. Dan itu tentu mengiris hati kita. Seorang bayi diberi minum bekas ataupun dari genangan air banjir, karena memang sudah tidak ada lagi akses air bersih di sini. Dan sampai hari ini saudara, warga sangat membutuhkan air bersih selain untuk memasak, juga untuk tentunya minum ya, karena khawatir sekali warga itu bisa dehidrasi karena ini sudah memasuki hari ke-8. Kita bayangkan saja, dalam satu hari saja kita tidak minum itu sudah dehidrasi yang cukup ya. Bayangkan saja warga di sini 8 hari itu tidak bisa mengkonsumsi air karena memang terbatasnya air bersih di sini. Dan saat ini saudara, saya berada di sebuah rumah yang masih utuh akibat terkena ataupun terdampak banjir bandang lalu. Di sini saya sudah bersama warga ataupun korban banjir yang terdampak. Saya ingin bertanya mengenai akses air bersih. Saya izin bertanya kepada Abang. Jadi bagaimana cara bertahan hidup tanpa adanya air di wilayah ini pasca terjadi banjir, Bang? Kami, Bang, di sini 13 orang di atas tank kami. Itulah kami minum hanya air lumpur inilah yang kami minum. Ini Angga, sepupu saya. Jadi Bang Angga, lalu setelah bertahan di atas seng ini berapa lama Bang sampai dengan airnya surut? Di atas seng 4 hari 3 malam. 3 hari 4 malam. Lalu setelah banjir terjadi, bagaimana bisa bertahan hidup sampai dengan, ini kan sudah memasuki 8 hari, bagaimana bisa bertahan hidup sampai dengan saat ini? Ya menunggu-nunggu bantuan lah, Bang. Nunggu-nunggu bantuan, ya habis itu ya apa yang ada yang di sini ya kita minum, kayak air sumur sisa kan. Dan betul, Bang mengkonsumsi air bekas-bekas genangan banjir nih Bang? Iya Bang, mau tidak mau lah Bang kan. Baik, sampai saat ini belum ada bantuan yang merata dari pemerintah, benar itu Bang? Betul Bang. Namun saya sempat melihat tadinya ada helikopter lalu lalang, kalau boleh tahu itu apakah menjatuhkan bantuan atau seperti apa ya Bang? Untuk saat ini di sini emang ada, nggak tahu lah dia jatuhkan di mana kan. Baik, terima kasih Bang Angga atas waktunya. Dan itu tadi saudara wawancara saya dengan Angga, salah satu korban yang terdampak banjir bandang lalu. Dan saat ini saya ingin kembali menanyakan korban banjir lainnya. Sudah bersama saya dengan Ibu siapa Ibu? Vira, Pak. Baik, Ibu Vira. Boleh diceritakan Ibu bagaimana Ibu bisa bertahan sampai dengan 8 hari pasca banjir bandang kemarin? Bicarakan yang mana nih Bang? Bagaimana kemarin Ibu bisa bertahan pada saat terjadi banjir? Kami dievakuasi ke PLN itu, diambil. Bertahan hidup kami, ada rezeki dikasih Allah. Kayak yang anyut-anyut itu diambil berenang-berenang. Tapi sampai sekarang kami mohon Pak, bantuannya. Adik kami itu sakit. Kami belum ada turun apapun di sini, belum dapat bantuan apapun. Kami mau konsumsi air banjir itu. Ada sini banyak yang sakit Pak. Kami mohon, belum ada apa-apa kami di sini. Pesawat lewat, belum ada turun apa-apa di sini Pak. Kami ada itu sakit, ada yang sakit, ada anak-anak. Ini mulai batuk-batuk kami Pak. Ya saudara. Selain itu, Bu Vira, kalau boleh tahu untuk bertahan hidup untuk minum itu seperti apa Ibu? Minum kami air genang-genangan ini, nanti ada dapat aqua ya, sisa-sisa hanyut, makan makanan yang di jalan-jalan itu Pak, yang ada yang anyut-anyut, yang bekas-bekas, yang ada di jalan lah, itulah kami makan. Baik, sampai saat ini bertahan di mana Ibu? Ini di sini untuk sementara waktu di situ. Itu pun kami belum ada tenda Pak, untuk
kain. Untuk apa kami nggak ada kain, nggak ada tenda. Ini tenda pun dipasang belum ada itu bang. Tuh kami baru pasang tenda kan. Tenda aja kami nggak ada pak. Mesti kena hujan panas, kena angin abu-abu. Kami belum ada bantuan apa-apa kami pak. Artinya jikalau Ibu turun hujan itu seperti apa, Bu? Kebasahan lah bang. Kebasahan kami. Nggak tahu kami bilang kayak mana. Terakhir Bu, apa yang Ibu dan korban lainnya butuhkan? Sandang pangan yang terutama kami Pak untuk obat-obatan adik kami itu obat-obatan. Baik. Rumah Ibu di mana? Kalau boleh tahu Ibu tinggal di rumahnya yang di mana ya rumahnya? Saya di Kampung Landu di sana. Di sana kan duluan kena di Kampung Landu. Saya mengungsi kemari dekat adik karena ini paling saya rasa tinggi rupanya sama aja. Oh baik, terima kasih banyak Ibu Vira atas waktunya. Dan itu tadi saudara wawancara saya dengan salah seorang korban banjir lainnya. Dan saya memberitahu juga bahwasannya selain makanan dan juga air bersih, hal lainnya yang dibutuhkan adalah listrik dan juga komunikasi yang sampai saat ini terhambat. Itu juga membuat permasalahan bagi korban maupun warga yang datang ke Aceh Tamiang. Dan saat ini saudara saya akan mengajak Anda melihat posko yang dibuat secara mandiri oleh masyarakat. Tepatnya saat ini saya berada di Kampung Dalam di Karangbaru, Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Nah ini dia saudara, visual yang Anda saksikan merupakan posko yang didirikan masyarakat secara mandiri. Posko ini yang diharapkan warga dapat melindungi mereka dari panas dan juga dari hujan yang akan menerpa nantinya, karena memang untuk rumah tinggal mereka sudah rata dengan tanah setelah dilanda banjir bandang yang terjadi Rabu lalu. Dan dapat Anda saksikan saudara, di sini korban-korban banjir berkumpul untuk mengisi daya alat komunikasi mereka berupa handphone ataupun smartphone, karena memang kita tim liputan dari Kompas TV datang ke lokasi dengan membawa mobil SNG ataupun mobil satelit yang memiliki daya listrik. Dan dapat Anda lihat di sini saudara, merupakan warga ataupun korban banjir di Aceh Tamiang yang berkumpul siang hari ini saudara. Dan saya ingin mengajak Anda lagi untuk melihat seperti inilah kondisi di Kuala Simpang di Aceh Tamiang saudara. Warga di sini berkumpul untuk mengisi daya alat komunikasi mereka, karena memang listrik sampai dengan saat ini masih padam. Begitu juga dengan akses komunikasi ataupun akses internet yang sampai dengan saat ini masih sulit untuk didapatkan. Dan saudara, saya ingin mengajak Anda mewawancarai salah seorang warga lagi yang merupakan korban banjir. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak, dengan siapa Pak? Ibon, Bapak Ibon. Baik, Bapak Ibon, kalau boleh tahu Bapak tinggal di mana Pak? Kota Lintang Bawah. Kota Lintang Bawah. Bisa Bapak ceritakan mengenai kondisi di Kota Lintang Bawah Pak? Kalau saya, pandangan mata saya, 100% Kota Lintang Bawah hancur. Cuman ya rumah semuanya hancur. Makanya Kak, kami sekeluarga aman Kak, selamat Kak, kakak dengerin Banda Kak. Uci, kami selamat Uci yang di semua kami selamat, tinggal nyawa aja lah ini badan. Itu aja lah Pak, kalau 100% Kota Lintang hancur Pak. Akses jalan pun masih terputus, kami cuman manjat pohon, apa semuanya. Yang ada tinggal semangat hidup aja lah Pak. Itu aja lah Pak. Pak, artinya setelah banjir yang terjadi, nggak ada lagi yang tersisa Pak? Nggak ada yang tersisa lagi Pak, cuman baju di badan. Di sana pun kami di kampung makan, minum air bersih pun nggak ada lagi Pak. Cuman air itulah yang kami masak. Beras pun sekarang udah kehabisan lah semua, rata-rata kami keluar udah kehabisan Pak. Kita saling tolong menolong lah apa adanya Pak. Tapi alhamdulillah masih bisa lah kita bertahan hidup Pak. Pak, Bapak katakan tadi rumah Bapak berada di Lintang Bawah, benar Pak? Itu bagaimana cerita Bapak bisa sampai di lokasi ini? Saya alhamdulillah sekeluarga, saya anak 3 sama bini. Tetangga lah yang nolong dari rabung ke rabung lah kami ke rumah tertinggi Pak. Rumah saya kan di belakang masjid bertingkat.
ke Rabung lah, di atas Rabung lah kami rata-rata selamat Pak. Di atas seng. Ada rumah satu lah yang bertahan di situlah Pak kami Pak. Kalau boleh tahu, bagaimana Bapak bisa apakah berjalan kaki, apakah menumpang kendaraan atau seperti apa Pak? Yang sekarang ini, kalau sekarang ini kami keluar ya dari jalan lah tuh, dari Kota Lintang kami keluar, akses bisa dari Puskesmas terus ke Gang Aceh bisa. Cuman di sana kan mungkin udah bau kali kami nggak sanggup, makanya kami keluar dari jembatan. Ya melewatin sisa-sisa puing bangunan lah Pak, saya bilangin. Nih. Kalau boleh tahu Pak, tadi Bapak ada menyinggung soal bau atau aroma tidak sedap, itu apa ya Pak kalau boleh diceritain? Ya binatang sana ada yang mati. Kemarin mayat kami keluarin di sana ada 3, ada dapat kami keluarin. Nah itulah yang saya lihat ternyata sama Datuk Kota Lintang. Kami di Simpang Sakinah tuh mayat kami keluarin 3. Nah habis itu bangkai-bangkai binatang lah lagi mungkin yang ini. Di situ ada lembu kan, di SMP lembu cukup banyak mati. Nah, SMP 1 Kuala Simpang lah. Nah, itu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya itu, saudara, saya tadinya kembali lagi menanyakan ataupun berbicara dengan salah seorang korban banjir yang mengatakan akibat ataupun pasca banjir beliau tidak memiliki apapun yang tersisa, begitu juga dengan korban-korban banjir lainnya. Mario. Ya Emir, sungguh mengiris hati laporan yang Anda sampaikan kepada kita ini dengan kondisi yang Anda sampaikan dari beberapa narasumber yang Anda wawancara, mulai dari yang saya ingat tadi bahwa mereka, bahkan anak bayi ya, anak kecil harus meminum air banjir yang sudah berlumpur di sana untuk bisa bertahan hidup. Belum lagi juga ada yang masih belum mendapatkan bantuan pangan. Kalau kita lihat apa yang Anda perlihatkan kepada kita, bahwa hampir mereka melakukan pengungsian secara mandiri, membangun tenda-tenda semi permanen yang dibangun di sekitar rumahnya. Anda mau sampaikan kepada kita dari visual yang Anda perlihatkan kepada masyarakat Indonesia ini, bahwa apakah betul mereka ini nantinya ini akan tidur beratapkan langit tanpa ada atap ataupun posko pengungsian yang memadai kepada mereka, di saat mereka juga harus menunggu bantuan pemerintah yang sampai saat ini belum tersentuh kepada mereka, dan juga masih ada anak kecil yang kita lihat ya harus bertahan hidup bersama orang tuanya di situ, seperti itu. Ya Mario, benar sekali. Terbatasnya tenda-tenda ataupun posko-posko pengungsian mengharuskan warga untuk mendirikan posko-posko mandiri. Dapat Anda lihat di sini. Di sini posko pengungsian ini hanya beratapkan terpal. Yang tadi warga mengatakan terpal ini baru saja dipasang. Artinya hari-hari sebelumnya warga hanya tidur beralaskan langit. Benar sekali Mario, sehingga warga jika hujan akan kehujanan, jika panas terik seperti siang ini warga terpaksa menahan teriknya matahari. Dan begitu juga di sini tidak hanya orang dewasa, ada juga anak kecil, ada juga orang yang sedang ataupun korban banjir yang sedang sakit, Mario. Dan tentunya warga sangat mengharapkan untuk pemerintah segera menurunkan bala bantuan. Dan saat ini saya akan mengajak Anda lagi, Mario, dan juga untuk mewawancari salah seorang warga. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa? Siang, dengan Pak Samsudin. Pak Samsudin, kalau boleh tahu tinggalnya ataupun rumahnya di mana ya Pak? Titiknya tepatnya kami di Aceh Tamiang, Karangbaru, Desa Dalam. Baik Pak. Bagaimana Bapak bisa bertahan di lokasi ini tanpa adanya atap yang menaungi Pak? Ya, kami coba bertahan untuk mencari tempat dataran tinggi ataupun toko-toko setempat agar bisa kami menyelamatkan diri dan membawa keluarga-keluarga kami dari bencana alam yang sangat dahsyat ini Pak. Baik Pak, ini saya lihat ada terpal yang dipasang Pak. Kalau boleh tahu bagaimana bisa mendapatkan terpal ini Pak? Terpal ini kami dapati di pinggir jalan dan kami menjumpai barang-barang yang ada di tempat-tempat kami tinggal ini. Kami gunakanlah sebaik-baik mungkin untuk menaungi kepala kami yang sangat panas dan hujan apabila malam hari. Baik Pak, selama 8 hari pasca banjir, bagaimana ataupun apa yang dikonsumsi sehari-harinya? Kami mendapatkan dari warga-warga yang banyak membantu, dari air minum seperti aqua, dan juga kami mencari sumber-sumber air seperti sumur maupun
Galian-galian yang ada di depan-depan kami gunakan airnya untuk minum, untuk mandi, untuk menyuci pakaian anak-anak bayi kami. Dan untuk keperluan sehari-hari kami di sini selama pasca banjir. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Siap. Selalu diberi ketabahan. Dan Mario, selain tidur beratapkan langit tadi seperti yang Anda katakan, saya akan menunjukkan ataupun menggambarkan kepada Anda seperti apa air banjir ataupun genangan air yang dikonsumsi oleh warga. Di sini saya menunjukkan visual, ini adalah air ataupun genangan banjir yang mana warga terpaksa mengkonsumsinya karena ketiadaan air bersih ataupun bantuan air bersih sampai dengan saat ini. Nantinya air-air yang berlumpur ini, air banjir yang berlumpur ini akan disaring terlebih dahulu oleh masyarakat untuk nantinya lebih aman dikonsumsi. Dapat Anda lihat puing-puing rumah yang habis ataupun rata dengan tanah karena dilanda dengan banjir. Dapat Anda lihat di situ ada seperti bekas toilet dan juga ada di sini merupakan ruang utama sebuah rumah, Mario. Ya, terima kasih Emir Syahpurba dan Dedi Ginting atas laporan. Kita berharap pemerintah bisa cepat memberikan bantuan ke lokasi Anda melaporkan saat ini. Tetapi tetap tahan karena kita akan terus mengupdate kondisi terkini dari sana lagi. Terima kasih sekali lagi Emir Syahpurba, Dedi Ginting. Selamat bertugas kembali dan tetap utamakan kehati-hatian. Kita akan kembali bergabung dengan jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Dedi Ginting di Aceh Tamiang. Emir, seperti apa situasi yang dapat Anda gambarkan di sana, Emir? Ya saudara, saat ini saya berada di Kampung Dalam, di Karangbaru, Kuala Simpang, Aceh Tamiang, saudara. Tepatnya saya berada di perkampungan ataupun pemukiman warga yang saat ini sudah rata dengan tanah akibat banjir bandang yang terjadi. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah seorang warga ataupun korban banjir yang terdampak. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Sebelumnya dengan Ibu siapa, Ibu? Dengan Bu Marisa. Bu Marisa, saat ini ataupun sebelum banjir tinggal di sini, Bu? Iya, memang di sini asli Kampung Dalam. Kalau boleh tahu rumah Ibu yang mana ya, Bu? Posisinya ada di mana? Posisinya di sebelah sini, sebelah kiri. Lapak yang ada pohon pisang ini sama dekat mobil kuning. Ya, ini lokasi rumah Mama. Mungkin kita bisa ke sana, Ibu, ya, untuk melihat-lihat. Ya, saudara, saya akan mengajak Anda melihat situasi di rumah Bu Marisa, salah seorang warga korban banjir di Aceh Tamiang. Mungkin Bu Marisa bisa diceritakan seperti apa posisi ruang utama ataupun kamar mandi ataupun ruang-ruang kamar lainnya di rumah ini. Ya, kalau ini ruangan depan ya. Kalau ini rumah Mama sih, ruang tamu, kamar sama kamar mandi. Kamar mandinya di sana yang udah nggak tahu lagi bentuknya. Saya juga melihat di sini ada kendaraan bermotor, Ibu. Benar ini punya Ibu ataupun keluarga? Iya, benar. Sampai saat ini belum dievakuasi kendaraannya? Karena kan masih kejepit sama material-material yang tertimbun di sini, jadi nggak bisa dievakuasi. Kalau boleh bercerita, Ibu, pada saat terjadinya banjir, pada saat itu Ibu dan keluarga sedang beraktivitas seperti apa? Kami sekeluarga sedang tidur, karena waktu saat itu kan hujan deras. Dan bagaimana pada saat itu mengevakuasi diri, Bu? Saat evakuasi air sudah naik, jadi kami nggak sempat membawa barang apa-apa, cuman bawa baju aja dan selamatkan suami yang sakit sama anak-anak. Artinya tidak ada lagi yang tersisa setelah banjir, Ibu? Habis semuanya. Kalau boleh tahu, Bu, ini ada bangunan. Boleh diceritakan untuk ketinggian airnya itu seberapa, Ibu? Kurang lebih mau mendekati atap. Mau mendekati atap? Mendekati atap. Lalu pada saat evakuasi, Ibu dan keluarga pergi kemana terlebih dahulu, Ibu? Kami dibantu sama orang PLN, kebetulan kan di depan ada PLN. Jadi agak tinggi, kami dievakuasi sama bapak itu naik ke atas PLN.
Baik, tadi saya juga berbincang dengan warga lainnya mengatakan saat ini bantuan belum merata, benar ya? Belum, iya, belum ada bantuan. Kalau ada ya cuman sekedar aja. Baik, begitu juga dengan akses air bersih, benar Bu? Air nggak ada sama sekali. Kami menggunakan air-air yang ada di sini untuk nyuci, untuk apa keperluan memasak. Kalau air bersih memang nggak ada, susah. Apalagi air minum kan. Baik, terima kasih banyak Bu Marisa atas waktunya. Dan itu tadi saudara, wawancara saya dengan seorang warga ataupun korban banjir mengatakan tidak ada lagi yang tersisa akibat banjir bandang yang menyapu rumah mereka, menyapu harta benda yang mereka miliki, sehingga saat ini mereka hanya memiliki pakaian yang saat ini mereka kenakan. Emir, apakah ada informasi di sana? Kapan bantuan bisa masuk, bantuan pemerintah dan juga tadi air bersih, kebutuhan obat-obatan di sana? Apakah memang akses masih terputus untuk di Aceh Tamiang sendiri sehingga bantuan belum bisa masuk? Ya, saudara, saya informasikan kemarin saya sempat berbincang dengan Wakil Bupati Aceh Tamiang mengatakan untuk bantuan sendiri dari pemerintah belum merata. Meskipun tadi pantauan saya ada helikopter ataupun pesawat yang lewat itu membawa bantuan. Wakil Bupati mengatakan bantuan tersebut untuk daerah terisolir ataupun daerah lainnya. Sementara untuk Aceh Tamiang ini sendiri saat ini sudah tidak terisolir lagi seperti beberapa hari sebelumnya. Namun tidak ada bahan makanan ataupun akses air bersih yang bisa dikonsumsi oleh warga. Begitu juga obat-obatan, ini merupakan hal yang penting juga mengingat tadi di posko ini sendiri ada beberapa pengungsi yang sakit yang membutuhkan obat-obatan, namun akses ataupun kesediaan obat-obatan itu tidak ada. Begitu juga dengan pakaian dan selimut. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dari Aceh Tamiang. Kita berharap bantuan bisa segera masuk di sana dan harap berhati-hati, Emir.